subscribe. Jadi kalau kita analisis hadis ini Pak, luar biasa maknanya. Kenapa? Karena ketika masuk Rajab, yang Nabi minta adalah keberkahan bulan Rajab. Ketika berbicara Sya'ban, Nabi pun meminta keberkahan di bulan Sya'ban. Tapi ketika berbicara Ramadan, Nabi sudah tidak berbicara keberkahan lagi. Kenapa? Karena walaupun tidak meminta berkah, bulan Ramadan itu sudah penuh dengan Makanya Nabi hanya bilang, ya Allah, panjangkanlah usiaku sampai bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita lanjutkan kajian kita pada kitab Tafsir Jalalain. Jadi sekarang kita sudah masuk Sya'ban, sebentar lagi kita memasuki Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin membaca Tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 185 tentang bulan Ramadan dan puasa Ramadan. Bapak yang pegang Quran silahkan dibuka Qurannya 100 Al-Baqarah 185 atau buka di aplikasi HP-nya ya. Saya langsung bacakan ayatnya, setelah itu saya baca terjemahnya serta tafsir Jalalainnya. Baru setelah itu saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safari fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah ayat 185. Saya terjemahkan beserta tafsir Jalalainnya. Imam Suyuti mengatakan, tilkal ayyam, hari-hari tersebut, syahrul Ramadan, adalah bulan suci Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya pernah diturunkan Al-Qur'an, minal lauhil mahfuz, dari lauhul mahfuz, ilas sama'id dunya, menuju langit dunia, fi lailatul qadri, diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Minhu, di dalam Al-Quran, hudan, ada sebuah petunjuk, halun, dalam ilmu nahu, hudan kedudukannya adalah hal, hadian minad dolalah, artinya Al-Quran tersebut sebagai petunjuk dari kesesatan. Linnas, petunjuk bagi siapa? Yaitu petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin ayatin wadihatin, dan Al-Quran juga sebagai penjelasan yang sangat jelas. Minal huda mimma yuhdi ilal haq minal ahkam, mengenai petunjuk yang dapat menunjukkan kepada kebenaran. Wa minal furqan, dan juga mengenai pembeda.
bima yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Fama syahida hadara, maka barang siapa yang masih hidup di bulan suci Ramadan, minkum, di antara kalian, asyahra, falyasum, hendaklah dia melaksanakan puasa Ramadan. Wa ma kana maridhan au ala safar, dan barang siapa yang masih hidup di bulan suci Ramadan namun dia mengalami sakit, atau tidak sakit tapi dia dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, lalu dia berbuka puasa, maka hendaklah ia mengganti puasanya tersebut di hari-hari yang lain. Taqaddama mithluhu wa karrara li alla yatawaham naskhuhu bi ta'mimi man syahida. Pembahasan ini selalu diulang-ulang agar tidak muncul pemahaman bahwasanya ayat ini sudah dinasakh, sudah direvisi. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Oleh karenanya, barang siapa yang sakit boleh berbuka, barang siapa yang dalam perjalanan boleh berbuka. Cuman ingat, di hari-hari yang lain harus diqodho puasa-puasa tersebut. Nah, itu merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidha abahalakumul fitra fil marad was safar walikauni dzalika fi ma'nal illati aidan lil amri bisawmi atfun alaihi walitukmilu bitakhfif wat tasydid. Kata atau lafadz walitukmilu dalam ilmu qiraat bisa dibaca dua, bisa dibaca walitukmilul iddah atau bisa dibaca walitukammilul iddah, ai iddata saumi Ramadan, artinya bilangan puasa Ramadan, walitukabbirullaha inda ikmaliha, dan agar kalian membesarkan Allah ketika kalian sudah menyelesaikan puasa Ramadan, ala ma hadakum, atas petunjuk Allah kepada kalian, arsyadakum lima'alimi dini wa la'allakum tashkurun al-allaha ala dzalik, dan agar kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya tersebut. Titik sampai situ. Jadi memang tafsir Jalalain ini tafsir yang sangat singkat, Pak ya. Kalau Bapak pengen baca tafsir yang panjang yang masih dikarang oleh Imam Suyuti, bisa dilihat di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur. Jadi Imam Suyuti ini mengarang 3 kitab tafsir, Pak. Walaupun yang satu ini sepertinya kurang cocok disebut kitab tafsir ya, tapi lebih cocok disebut dengan kitab istinbat Quran. Pertama, beliau mengarang tafsir Jalalain. Cuman Jalalain ini beliau hanya meneruskan saja. Pertama, tafsir Jalalain ini dikarang oleh Jalaluddin Al-Mahalli dari surat Al-Kahfi sampai An-Nas. Kemudian selesai An-Nas, Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan dari awal surat Al-Fatihah. Selesai menafsirkan surat Al-Fatihah, beliau wafat. Lalu proyek penafsiran ini diteruskan oleh Imam Suyuti dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Nah, oleh karena tafsir ini dikarang oleh 2 Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, maka tafsir ini disebut tafsir Jalalain, bukan tafsir jalan lain ya.
Kalau tafsir jalan lain, tafsirnya Panji Gumilang itu. Al Zaitun, jalan lain itu. Ya, itu tafsir Imam Suyuti yang pertama. Yang kedua, Ad-Durrul Mansur. Ini merupakan tafsir Quran dengan riwayat. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita jelaskan kan, macam-macam tafsir. Ada tafsir Quran dengan Quran. Ada tafsir Quran dengan hadis, ada tafsir Quran dengan ucapan sahabat, dan tafsir Quran dengan ucapan tabi'in. Ini namanya at-tafsir birriwayah, tafsir dengan riwayat. Nah, selain tafsir dengan riwayat, para ulama pun menulis at-tafsir bid-diroyah, tafsir dengan ijtihad mereka, kemampuan dan otoritas mereka dalam mengupas makna yang ada di dalam lafaz, itu disebut dengan tafsir bid-diroyah, tafsir dengan ijtihad mereka. Seperti kitab Al-Jami li Ahkamil Quran karangan Imam Qurtubi, kitab Ruhul Ma'ani karangan Imam Al-Alusi, atau tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib yang dikarang oleh Imam Fakhrur Razi. Nah, jadi tafsir itu secara keseluruhan terbagi jadi dua, ada tafsir birriwayah, tafsir bid-diroyah. Atau misalkan kitab Imam Suyuti Al-Iqlil fi Istinbatit Tanzil. Jadi beliau tidak menafsirkan Quran, tapi menguak makna implisit yang ada di dalam Al-Quran. Makanya saya anjurkan kalau belum baca kitab tafsir, jangan dulu baca Al-Iqlil, nanti bingung ya. Ini khusus bacaan orang yang tahu tafsir Quran. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita jelaskan tafsirnya ya. Nah, Imam Suyuti mengatakan seperti ini. Tilkal ayyam, hari-hari tersebut. Syahrul Ramadan adalah bulan suci Ramadan. Ini kalau di dalam tafsir Jalalain tidak dijelaskan panjang apa makna Ramadan, bahkan tidak dijelaskan sama sekali. Nah, makna Ramadan itu dijelaskan di dalam tafsirnya yang berjudul Ad-Durrul Mansur. Beliau menjelaskannya melalui berbagai macam riwayat. Saya bacakan ya riwayat satu-satu. Riwayat yang pertama, akhraja Ibnu Abi Hatim wa Abu Syekh wa Ibnu Adi wal Baihaqi fi sunani wa Dailami an Abi Hurairah marfu'an wa mauqufan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis yang tadi saya sebutkan namanya. Sanadnya bersambung kepada sahabat Nabi Abu Hurairah. Bapak masih ingat Abu Hurairah ini nama aslinya siapa? Nama asli Abu Hurairah siapa? Masih ingat ya? Abdur Rahman. Nama bapaknya Sokher. Jadi dikenallah beliau dengan sebutan Abdur Rahman bin Sokher. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Isti'ab karangan Imam Ibnu Abdil Bar, atau juga dinukil oleh Imam Al-Amiri As-Sun'ani di dalam Subulus Salam ya. Kenapa diberi julukan Abu Hurairah? Abu artinya bapak, Hurairah isim tasgir yang artinya kucing. Jadi Abu Hurairah artinya bapaknya kucing. Hadis ini diriwayatkan dari bapaknya kucing. Dan ternyata Abu Hurairah bapaknya kucing itu cuma julukan saja. Nama aslinya Abdurrahman bin Sokher. Nah, hadis ini diriwayatkan baik secara marfu atau mauquf. Dalam ilmu mustalahil hadis, Bapak bisa cek di dalam kitab Taisir Mustalahil Hadis. Ini kitab ilmu hadis yang kontemporer, dikarang oleh Dr. Mahmud At-Tohan. Hadis marfu adalah hadis yang bersumber dari Nabi. Sementara hadis mauquf adalah hadis yang bersumber dari sahabat. Nah, kata Imam Suyuti, hadis ini diriwayatkan dari dua sumber. Dari satu riwayat marfu, sumbernya dari Nabi.
Tapi dalam riwayat lain mauquf, sumbernya sahabat. Apa riwayat tersebut? Begini bunyinya. Kata Nabi, la taqulu Ramadan. Janganlah kalian menyebut Ramadan. Fa inna Ramadan ismun min asma'illah. Karena sesungguhnya Ramadan itu adalah salah satu nama Allah. Walakin qulu syahru Ramadan. Akan tetapi katakanlah bulan Ramadan. Jadi ketika kita menyebut Ramadan, Pak, jangan bilang Ramadan doang, tapi harus disematkan kata bulan, agar membedakan ya antara asma Allah dan asma bulan, antara nama Allah dan nama bulan. Karena dikhawatirkan kalau kita bilang Ramadan saja, kita menisbatkan Ramadan itu kepada Allah, padahal Ramadan itu adalah nama salah satu dari bulan Hijriah. Maka ketika menyebut Ramadan, kata Nabi, sebutkan juga bulannya. Jadi bulan Ramadan. Wa akhraja Waqi wa Ibnu Jarir an Mujahid qala la taqul Ramadan fa innaka la tadri ma Ramadan. La'allahu ismun min asma'illahi azza wa jal walakin qul syahru Ramadan. Kata Nabi, ketika engkau mengucapkan lafaz Ramadan, maka sematkanlah kata syahr, bulan. Kenapa? Barangkali Ramadan itu salah satu dari nama Allah. Maka untuk membedakan nama Allah dengan nama lainnya harus disebutkan bulannya. Kama qala Allah azza wa jalla. Wa akhraja Ibnu Asakir fi tarikhi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dan dibukukan oleh Al-Imam Ibnu Asakir fi tarikhihi, di dalam kitab sejarahnya. An Ibni Umar, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Innama summiya Ramadan. Dinamakan bulan suci Ramadan li'anna dzunub turmadu fihi. Karena di dalam bulan suci Ramadan dosa-dosa manusia akan dibakar. Jadi Ramadan itu secara bahasa artinya membakar. Bulan Ramadan adalah bulan yang membakar. Apa yang dibakar? Kata Abdullah bin Umar, yang dibakar adalah dosa-dosa manusia. Makanya Nabi ketika masuk bulan Rajab, doa beliau itu seperti ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah aku keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usiaku sampai Ramadan. Jadi kalau kita analisis hadis ini, Pak, luar biasa maknanya. Kenapa? Karena ketika masuk Rajab, yang Nabi minta adalah keberkahan bulan Rajab. Ketika berbicara Sya'ban, Nabi pun meminta keberkahan di bulan Sya'ban. Tapi ketika berbicara Ramadan, Nabi sudah tidak berbicara keberkahan lagi. Kenapa? Karena walaupun tidak meminta berkah, bulan Ramadan itu sudah penuh dengan Makanya Nabi hanya bilang, ya Allah, panjangkanlah usiaku sampai bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Nabi tahu betul, Bang, tidaklah setiap orang masuk bulan suci Ramadan melainkan keluar Ramadan dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Karena selama Ramadan dosanya akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira apal nggak apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini sebenarnya hadis dhaif, hadis lemah. Bisa dilihat di dalam kitab Mizanul I'tidal karangan Al-Imam Az-Zahabi.
Kata Imam Az-Zahabi, hadis ini dhaif. Kenapa? Salah satu periwayatnya adalah Ziyad An-Numairi. Dia itu tidak mencukupi kriteria sebagai periwayat hadis sahih. Siapa yang mendoifkan Ziyad An-Numairi? Yaitu Al-Imam Ibnu Ma'in, Imam Abu Hatim, dan Imam Ibnu Hibban. Cuman kata para ulama, walaupun hadis ini hadis dhaif, tapi masih boleh diamalkan. Ini salah satu kitab yang membahas tentang Ramadan dan mengatakan doa itu boleh diamalkan. Salah satunya adalah Syekh Abdullah Al-Fauzan atau Syekh Fauzan Al-Fauzan. Saya lupa Syekh Abdullahnya atau Syekh Fauzannya. Itu ulama salafi, Pak. Sekaligus ya ulama di Saudi juga ya. Mufti Saudi atau bukan, saya lupa. Itu sekalipun ulama Saudi, biasanya kan ulama Saudi mengatakan ini tidak boleh, ini bid'ah dan lain sebagainya. Tapi satu ulama Saudi, Syekh Al-Fauzan itu mengatakan walaupun hadisnya hadis dhaif, maka doa itu tetap boleh dipanjatkan. Karena hadis dhaif boleh diamalkan dalam fadailul amal, amalan-amalan tambahan. Kalau dalam hukum tidak boleh, apalagi dalam masalah akidah. Tentu dilarang. Tapi masalah amalan-amalan tambahan boleh, kata Syekh Fauzan ya. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Barang siapa yang memasuki Ramadan, tidaklah dia keluar dari bulan itu melainkan dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya sangat rugi kalau seandainya orang masuk Ramadan tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Lihat di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Apa kata Nabi? Rogima anfurojulin, celakalah seseorang. Dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla an yughfarlah. Dia masuk bulan suci Ramadan sampai berlalu, dia tidak kunjung mendapatkan ampunan dari Allah. Bukankah Allah itu pengasih, penyayang, maha pengampun, maha penerima taubat? Kok bisa, kata Nabi, masuk Ramadan tapi dosa-dosa belum diampuni oleh Allah? Berarti kan ini ada yang salah, Pak ya? Ada yang salah dengan orang tersebut. Kok bisa di hadapan yang maha Rahman, di hadapan yang maha Rahim, di hadapan yang maha penerima taubat belum mendapatkan ampunannya? Tuh. Maka kata Nabi, rogima anfurojulin, celaka. Ini orang yang masuk Ramadan belum dapat ampunan dari Allah, sama dengan orang yang berada di gudang beras tapi mati kelaparan. Ini kira-kira aneh nggak, Pak? Punya gudang beras tapi mati kelaparan. Aneh. Sama dengan hidup di Indonesia tapi kelaparan. Oh, Bapak kalau tahu Indonesia tanahnya subur makmur, negaranya seperti surga ya. Di Indonesia itu mustahil kelaparan, hadirin sekalian ya. Kalau di Afrika kelaparan wajar, di Arab kelaparan wajar, di Indonesia kelaparan mustahil. Kenapa? Coba kita bayangkan, Pak. Indonesia, walaupun dia pengangguran di Indonesia, walaupun dia tidak punya pekerjaan di Indonesia, untuk makan gampang. Bapak pengen ikan, tinggal pergi ke Kalimalang mancing. Nggak bisa mancing, pengen cepet dapat banyak, ngejala, Pak, betul. Nggak mau di Kalimalang, tinggal cari di empang-empang, di danau-danau, banyak danau, tinggal mancing, betul nggak? Asal jangan mancing di empang orang aja. Tahu orang sengaja melihara nila sama bawal, pakai dijala sama dia, nggak boleh ya. Nggak ada empang, tinggal pergi ke sawah. Di sawah banyak, ada apa aja? Ada belut, ada tutut, ada keong, ada baby crab. Bapak tahu baby crab? Keyup, Masya Allah. Keyup sekarang dirubah namanya jadi baby crab. Akhirnya laku, Pak, dijual. Cecendet, tahu cecendet? Dulu kita suka berak di Ronggos.
di kebun, lagi berak di pinggir kita ada pohon cecendet Pak, sambil dimakan tuh, enak ya. Sekarang cecendet masuk supermarket, namanya golden berry, mantep. Jadi mahal itu cecendet. Orang Tegal Gede ceritanya makan semangka sama biji-bijinya. Mohon maaf, berak buang air di kebun, kuat jadi lagi itu semangkanya. Cut, jadi berbuah lagi. Gimana enggak subur Indonesia Pak, betul enggak? Lah, suburnya luar biasa. Ya, coba bikin galian di tanah Indonesia, diemin, lama-lama bakal ada gabusnya itu. Betul enggak? Gabus siapa yang melihara? Tahu-tahu ada aja. Asal mau di Indonesia ini nggak bakal kelaparan. Nggak mau basah-basahan, gampang tinggal cari tikungan parkir atau cari Indomaret. Satu motor 1.000, satu mobil 2.000. Lah sehari cepet mah dapet Pak, betul nggak? Gimana nggak surganya tuh di Indonesia? Bapak ngerasa Indonesia ini susah sulit karena ya emang hidup dari kecil di Indonesia. Belum tahu harga Indonesia itu seperti apa. Coba Bapak pernah hidup di Afrika setahun aja, di Arab setahun aja, balik ke Indonesia, luar biasa, surga dunia, Masya Allah. Cuman pertanyaan besarnya gini Pak, Indonesia ini tanahnya subur, bukan cuman subur, kaya. Tapi mengapa masyarakatnya banyak yang miskin dan pengangguran? Kan pertanyaan besar, betul nggak? Ya Allah, kalau pakai logika mah nggak masuk logika itu Pak. Coba lihat firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai satu penduduk negeri, andai rakyat Indonesia, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa janji Allah? Kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan pintu keberkahan dari bumi. Gak bakal ada yang sengsara, gak bakal ada yang melarat. Walakin kadzabu, tapi mereka itu mengingkari ayat-ayat kami. Islamnya cuma di KTP saja. Sementara di kehidupan nyata, masjid sepi, pengajian sepi, sholat tidak dilaksanakan. Orang kaya yang pelit bin medit bin bol koneng bin meregehese tidak mengeluarkan zakat dan sedekahnya. Ya, banyak orang kaya tapi belum berangkat haji. Banyak orang sehat tapi tidak menggunakan kesehatannya untuk ibadah. Walakin kadzabu, mereka mendustakan nikmat-nikmat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka dengan kesempitan, kesulitan dan lain sebagainya. Makanya jangan nyalahin pemerintah mulu. Dikit-dikit nyalahin pemerintah, tapi introspeksi diri. Rakyat harus mawas diri. Kenapa kita ini berada tinggal di negara kaya tapi untuk kerja aja sulit, betul nggak? Introspeksi diri. Bagaimana sholat kita, ngaji kita, hubungan kita dengan Allah? Kalau hubungan dengan Allah saja tidak dibina, tidak peduli dengan agama, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau Allah tidak peduli dengan nasib Anda, betul nggak? Kadang kita tuh nggak pernah introspeksi diri, selalu menyalahkan pemerintah, aturan begini, begitu dan lain sebagainya. Kenapa pejabat korupsi begini? Salah sendiri. Masyarakatnya jauh dari agama. Ustadz Kiai selalu bilang riswah, sogok, menyogok haram. Tapi masyarakat setiap kali ada pemilihan, wani piro, pejabat akhirnya pada nyogok biar bisa dipilih. Kenapa? Kadang masyarakatnya meres, berani berapa saya pilih. Tuh. Padahal ustadznya, kiainya selalu teriak, jangan melakukan riswah, jangan menerima sogokan. Nanti Anda akan dapat pemimpin yang tidak jujur dan tidak amanah. Itu kejadian.
Nah, makanya nggak heran Pak, nggak heran kita berada di gudang beras, tapi banyak yang kelaparan. Orang Qatar ditanya sama orang Nigeria, kalian orang Qatar ini kenapa begitu kaya-kaya, padahal sumber alamnya cuma satu, yaitu mie, betul nggak? Sementara kami di Nigeria minyak ada, nikel ada, sumber kekayaan laut, gunung, bumi, semuanya ada, sama kayak di Konoha. Indonesia apa yang nggak ada Pak di Indonesia, betul nggak? Kata orang Nigeria, kenapa kalian bisa kaya, kami miskin? Kata orang Qatar apa? Kuncinya satu, pemimpin kami adalah pemimpin yang jujur. Pejabat-pejabat kami tidak korupsi. Itu kunci kami kaya. Walaupun kekayaan alam cuma satu, tapi kalau nggak dikorupsi, pemimpinnya jujur, kaya negara. Kalian itu orang Nigeria sekaligus orang Konoha deh. Sekaya apapun negara kalian, tapi salah pilih pemimpin, lihat akibatnya. Sampai sekarang, sampai detik ini, kalian masih nggak mau ikut ulama masalahnya. Ya, kenapa nggak mau ikut ulama? Nggak ngaji. Kalau udah nggak ngaji, sulit Pak. Bagaimana ulama-ulama mau menyampaikan ajaran Islam, sementara dia tidak hadir untuk mendengarkannya? Sudah. Ya, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, jalani deh kehidupan kalian yang begitu, kata Allah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, beruntung kita bisa ngaji. Sebab ngaji itu bukan melulu bahas sholat, puasa, zakat, enggak. Semua dibahas di majelis ilmu. Masalah muamalah, transaksi kontemporer, saya bahas. Silahkan hadir di Masjid Nurul Saadah setiap malam Ahad 2 minggu sekali. Kita bahas fikih muamalah, bagaimana cara berdagang sesuai dengan aturan syariat, melakukan sewa menyewa, hutang pinjam, masalah riba, masalah belanja online, Shopee, Pay Letter dan lain sebagainya, kita bahas semua di sana. Ya, pengen hadir tentang pernikahan, saya bahas di Masjid Miftahuddin dan Musola Baitul Mukmin setiap malam Kamis ba'da Isya. Kita bahas fikih rumah tangga, seluk-beluk tentang pernikahan. Bagaimana cara siapa saja yang berhak jadi wali. Kemudian bagaimana diskursus permasalahan tentang perceraian. Ada suami bilang ke istrinya, "Pergi lo, pulang lo ke rumah orang tua lo." Apakah itu dianggap cerai atau enggak? Atau bapak-bapak lagi main ke Garut, ditanya, "Pak, udah punya istri belum?" "Belum, Neng." Masya Allah, pedah gelis anu nanyanya, padahal dia punya istri. Ucapan seperti itu kira-kira bagaimana? Jadi talak enggak tuh? Itu dibahas. Ya, masalah rumah tangga, masalah transaksi, masalah hukum pidana kita bahas. Masalah sosial, politik, kenegaraan, itu semua ada di dalam kalau mau, Pak. Ya cuman kebanyakan guru-guru kita paling ngajarin sholat, puasa, zakat, haji, ya. Nah, bagi yang mau silahkan datang, saya ajarkan semuanya. Yang ada di fikih, yang ada di Islam, saya keluarkan semuanya. Hadisnya, tafsirnya, fikihnya, tasawufnya, ya, akidahnya, kita ajarkan semuanya. Jadi nggak ada alasan sebetulnya untuk tidak tahu, ya. Saya jelaskan semuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jam 6:10. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi makna Ramadan itu apa? Bulan yang membakar. Apa yang dibakar? Yaitu dosa-dosa manusia. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan Syahru Ramadan. Itulah bulan suci Ramadan. Ini baru 2 lafaz udah hampir 1 jam ya, Syahrul Ramadan. Insya Allah deh, nanti kita lanjutkan tafsirnya pada Jumat depan ya.
Insya Allah Jumat depan kita bahas Al-Qur'annya. Syahrul Ramadan udah selesai. Unzila fihil Qur'an. Nanti kita bahas Qur'an. Sebetulnya Qur'an itu diturunkan oleh Allah pada satu malam, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Apakah diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun? Ini kira-kira yang benar yang mana nih? Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfud sama Al-Quran yang ada di dunia kira-kira sama atau enggak? Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun. Siapa al-mutahharun? Malaikat atau manusia? Insya Allah akan kita jelaskan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.